tetapi sebelum, ini kan nomor 3, nomor 4 ya Bu ya. Sebelum ke sini, maka anak kita harus diajar, eee, bahwa dia harus tahu, ini apa dulu, menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang ada di gambar. Nanti kita mulainya biasanya enaknya tuh pakai gambar, Ibu Bapak, jangan pakai benda hidup. Kalau benda hidup itu bisa lari sana ke kemari, kalau orang ekspresinya berubah-berubah, nah itu biasanya membingungkan anak. Mending pakai gambar aja dulu. Nanti kalau dia sudah pakai gambar itu atau benda mati. Kalau benda hidup seperti orang, itu lebih baik dengan gambar. Kalau benda mati, nggak apa-apa langsung praktek ke ini, ke bendanya. Tapi kalau yang benda hidup, atau seperti anjing, Iya, kucing, iya, iya. mending kita, pakai gambarnya, pakai fotonya aja. Nah, yang pertama yang kita lakukan nanti ini kita menanyakan serba-serbi mengenai yang ada di tas ini. Ini apa namanya? Dia harus tahu dulu di tas ya. Tasnya warna apa? Warna merah. Tasnya gambar apa? Gambar mobil. Mungkin dia jawabnya enggak terlalu, pakai frase yang lengkap, mungkin jawabnya cuman, "Tas warna apa?" "Merah." "Tasnya gambar apa?" "Mobil," gitu ya. Nah, setelah anak memberikan, jawaban, kita pandu untuk anak-anak ini bisa menjawab, kita perbaiki, kita lengkapi dengan frase mungkin, "Tas yang warna merah." Ini ya. Jadi nanti pertama kali dia memang nggak akan menjawab langsung tas yang merah, mungkin warna itu opsi lah, bisa dikatakan bisa enggak ya. Tas yang merah atau, tasnya gambar apa? Dia cuma ngomong, "Mobil." Nah, kita nanti perbaiki, koreksi, oke, setelah dia ngomong mobil, kita ulangi, "Tas yang gambar mobil." Terus kita minta anak untuk juga mengulang kembali apa yang kita katakan, tas yang gambar mobil. Dia akan ngomong mengulang kembali, terus kita tanya lagi, "Loh, tasnya gambar apa?" Nah, sampai dia bisa mengatakan tas yang gambar mobil, bukan cuma mobil. Karena saya pengen dia ngerti bahwa, untuk menceritakan tas ini dari sisi gambar, dia bisa memakai kata yang, ya. Nah, seperti yang saya katakan di sini, ini yangnya saya kasih bold supaya, kita sadar bahwa anak-anak ini yang kita perlukan bahwa dia bisa memakai kata yang di sini dengan kalimat frase sederhana. Tas yang merah, tas yang gambar mobil, oke. Kalau dia sudah bisa ini, kita menggabungkan kata 2 frase ini menjadi satu frase. Jadi anak kita akan ajarkan anak dari tas yang warna merah dan tas yang gambar mobil menjadi tas yang, merah, bentar ini tak ganti. Tas yang merah yang gambar mobil, mungkin nggak usahnya, mungkin dia, yang gambar mobil. Nah, ini, sudah sesuatu hal dia menceritakan satu tas dengan 2 ciri-cirinya. Mmm. Jadi, ini adalah awalnya seperti ini, nomor satu, nomor 2. Jadi kalau mungkin Ibu akan ngomong, "Oh, saya masih di yang, protokol yang nomor satu, protokol yang 2." Nah, kalau ini protokol yang 3, komunikasi satu arah, protokol yang keempat, komunikasi 2 arah. Saya harap Ibu mengerti ini adalah target kita. Saya gambarkan target ini supaya Ibu nanti mengerti pada waktu penjelasan saya setelah ini yang mau kita capai. Prosesnya adalah seperti ini ya. Jadi ada, sebentar saya kasih lagi, ulangi. Yang protokol yang
1, protokol yang 2, protokol yang 3, protokol yang 4. Kita bisa kembali lagi kok ke sini nanti kalau kita bingung ya. Saya pakai ini, saya ringkas summary, saya ringkas menjadi 4 protokol pengenalan yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, oke. Ini adalah tambahan informasi, nama benda, nama orang, nama tempat, atau kata sifat, kata kerja dari benda, orang, tempat itu anak harus tahu. Tetapi kalau anak tidak tahu, nggak apa-apa, kita susulkan pada waktu kita punya planning untuk mengajarkan gambar tersebut. Nah, oke, kalau umpamanya nanti ada contohnya. Oh, menggendong. Waduh, anak saya masih belum tahu tuh kata menggendong. Ya, kita ajarkan dulu. Sebelum itu gambar itu anak ada gambar yang di mana ayahnya menggendong anak perempuannya, gitu loh. Jadi di sana saya tahu anak saya akan mempunyai kesulitan dengan kata menggendong. Kita ajarkan dulu sebelum kita keluarkan dengan foto itu, apa sih menggendong? Pertama kalau mengajarkan, menggendong langsung artinya menggendong apa? Kan bisa menggendong orang, bisa menggendong barang gitu ya. Terus setelah itu menggeneralisasi, jangan lupa. Menggeneralisasi itu artinya jangan pakai cuman kita melihat 2 gambar itu, tetapi langsung mungkin kita lihat gambar-gambar yang lainnya yang di mana ada kata kerjanya menggendong. Terus anak mengetahui, oh ini sama dengan yang diajarkan dengan 2 gambar itu. Nah itu sudah termasuk generalisasi, anak bisa mengambil poin dari kata menggendong itu apa. Jadi sesuatu barang benda hidup atau benda mati yang mungkin ditaruh di punggung kita. Dan kita memegang benda itu sambil membawanya sambil kita berjalan. Nah, seperti itu. Tapi kan dalam hal prakteknya kita kan nggak mungkin ngomong dengan anak kita seperti itu. Jadi lebih baik dengan memberikan banyak gambar-gambar itu yang mereka akhirnya mendapat kesimpulan dari banyaknya gambar-gambar yang kita berikan bermacam-macam menggendong. Nah, gitu ya. Mungkin kalau menggendong anak perempuan, kalau menggendong itu cuma anak perempuan yang digendong. Oh ya enggak, ada yang menggendong bayi, posisi menggendong di depan. Ya, itu juga kita ngomong menggendong. Posisi di belakang, di punggung. Menggendong itu juga bisa pakai selendang atau enggak pakai selendang kalau yang di depan ya. Nah, itu yang saya utarakan supaya orang tua kalau belum bisa ya nggak perlu khawatir. Kita ambilkan beberapa hari untuk memperkenalkan kata-kata itu. Setelah itu anak kita mengerti. Nah, sudah tambah kata-kata, nanti kata-kata itu langsung kita pakai untuk mendeskripsikan sesuatu benda, orang atau tempat. Oke. Kita yang ceritakan dari seorang, tempat, atau benda, kita nggak hanya bisa menceritakan ciri-ciri yang melekat pada benda tersebut atau orang tersebut, tapi kita juga bisa mendeskripsikan dengan apa yang dilakukan orang benda tersebut. Jadi mungkin orang itu lagi minum kopi. Nah, di sana nanti ada dia sedang memegang cangkir seperti sedang mau minum kopi. Karena cangkirnya sudah di udara dan kelihatannya mendekati mulut gitu ya. Kalau ini benda lebih ke arah benda seperti binatang. Binatang itu ada yang yang larinya kencang, yang jalannya lambat. Nah, seperti itu. Jadi tidak melulu benda yang melekat, tetapi juga aktivitas yang bisa dilakukan oleh orang atau benda hidup tersebut. Saya tulis benda hidup ya. Nah,
Sekarang ini kita mulai protokol yang 1 dan 2. Nah, seperti Anda tahu bahwa yang 1 adalah kita akan menanyakan tas-tas, apa ciri-ciri dari suatu benda yang melekat pada suatu benda. Terus kita minta anak, kalau anak harus mengetahui dulu, setelah itu anak, kita tahu dari mana kalau anak ini mengetahui? Dari anak bisa menjawab pertanyaan kita. Nah, setelah dia menjawab pertanyaan kita, biasanya, menjawabnya kan minimalis. Kalau bisa satu kata aja, ya. Terus, kita akan memperbaiki setelah dia ngomong seperti ini, "Tasnya warna apa?" "Merah." Kita akan memperbaiki dengan mengulang kembali, jangan menyalahkan ya. Mengulang kembali dengan mengatakan, "Tas yang warna merah." Terus dia mengulang lagi, "Tas yang warna merah." Terus kita tanyakan kembali, "Tasnya warna apa?" Umpamanya. Ini sebenarnya warna hitam ya. Sorry, ini kelihatannya dominannya merah tapi warnanya hitam. Tasnya warna apa? Nah, dari yang pertama dia ngomong merah, sekarang saya harapkan dia bisa ngomong tas yang warna merah atau tas yang merah. Kalau belum bisa, diulang lagi terus sampai dia bisa. Seperti tasnya gambar apa? Tas yang gambar mobil. Nah, itu kita bisakan dulu untuk ini. Setelah itu baru kita gabung dari 2 ciri-ciri ini kita gabung jadi 1, jadi tas yang merah yang gambar mobil. Nah, ini adalah protokol yang 2. Nah, sekarang ini contohnya ya. Ini sepatu yang warnanya pink. Nah, bisa juga sepatu yang pink. Nah, ini cuma 1. Dia ngomongnya pertama kita bertanya mungkin warnanya sepatu warnanya apa? Yang warnanya pink atau yang pink. Ya. Terus bisa juga ditambahkan sepatu yang berpita. Oke. Kalau mamanya yang berpita itu dia ngerti nggak pita itu bawa ini? Kalau nggak ngerti, Anda harus ngajarkan dulu. Jadi pada waktu kita mau mengajarkan satu gambar, kita tulis dulu sepatu yang berpita dengan sepatu yang warnanya pink, nanti kita akan gabung jadi sepatu yang warna pink yang berpita. Nah, ini yang saya ngomong bentar. Tak. Ah, ini. Ini adalah protokol 1. Dan yang 1 dan 2. Yang 1 adalah ini kalimat 1 dan kalimat 2. Yang kalimat ketiga adalah protokol yang kedua. Dia sudah bisa menjawab dengan langsung menyambung dengan 2 ciri-ciri. Oke. Saya berharap Ibu, Bapak ngerti enggak? Jadi pertama dia akan menjawab, mungkin gini Bu, mungkin, "Sepatunya warna apa?" Ya, "Sepatu warna apa?" Dia jawabnya pink, ya, atau merah muda ya, enggak apa-apa ya, ini enggak apa-apa, pink lebih gampang ngomongnya. Terus, kita ulangi lagi, oh, sepatu yang warna pink. Ini sangat, penting bahwa kita memakai yang, karena nanti kita pakai itu di banyak situasi. Jadi kita stuck dengan ini sampai anaknya kalau ditanya, "Sepatu warna apa?"
dia akan menjawab sepatu yang warna pink. Biasanya anak-anak sudah bisa menjawab sepatu warna pink. Nah, kita tambahkan yang karena nanti kalau lebih dari satu benda, dia bisa memakai kata yang ini.